Bahas transfer, Milan hubungi agen bek Tottenham Japet Tanganga. Desember lalu, Rossoneri mengumumkan melalui WhatsApp resmi mereka bahwa Simon Kjaer telah menjalani operasi pada lutut kirinya untuk merekonstruksi ligamen krusiat dan menyiapkan kembali ligamen kolateral medialnya. Proses pembedahan dilakukan di klinik lama Donina dan berlangsung sukses. Namun, ia akan menepi selama setidaknya 6 pekan. Dan sebagai hasilnya, manajemen raksasa Serie A tersebut mulai mencari bek tengah baru guna menutup lubang yang ditinggalkannya. Belakangan ini nama-nama yang sama kerap diulang-ulang sebagai target seperti Sven Botman dari Lille, Abdou Diallo dari Paris Saint-Germain, namun saat ini nama baru telah muncul. Menurut kabar, Daniel Longo dari Calcio Mercato, Milan telah menjalin kontak sekitar 3 pekan lalu dengan agen Tanganga terkait transfer pinjaman dari Spurs. Kendati demikian, Tottenham telah menegaskan bahwa mereka hanya tertarik menjual bek 22 tahun tersebut secara permanen dengan mahar angka 25 juta euro atau 400 miliar. Namun tak menutup kemungkinan adanya kontrak baru yang akan dilakukan Rossoneri untuk berupaya mengubah pendirian raksasa London Utara tersebut. Tanganga sendiri baru mencatat 9 penampilan di Liga Inggris musim ini, dan mengingat usianya yang masih muda, ia tentunya memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan di masa depan. Di jegal Spezia, Calabria salahkan AC Milan ketimbang wasit. Bek AC Milan David Calabria memilih menyalahkan skuad Rossoneri sendiri atas kekalahan dari Spezia ketimbang menyalahkan wasit Marco Serra. Milan menjamu Spezia di pekan ke-22 Serie A 2021-2022 di San Siro pada Selasa dini hari. Rossoneri berusaha untuk meraih kemenangan demi mengejar Inter Milan di puncak klasmen. Namun mereka gagal memetik 3 angka, 1 poin pun bahkan tidak bisa mereka bawa pulang. Pasalnya mereka kalah 1-2 dari Spezia. Hasil ini sendiri tak lepas dari kontroversi yang tercipta jelang laga berakhir. Sebelum Spezia mencetak gol keduanya pada menit ke-90+6 melalui Emmanuel Gyasi, AC Milan sebenarnya sempat mencetak 1 gol melalui Junior Mesias. Namun gol tersebut tidak dianggap oleh wasit Marco Serra, sebab ia meniup peluit yang menandakan terjadinya pelanggaran atas pemain Spezia pada pemain AC Milan. Keputusan ini mendapat sorotan dari banyak pihak, sebab Serra harusnya mengesahkan gol Mesias karena ada advantage yang didapat Milan dari situasi tersebut meski ada pelanggaran sebelumnya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan kekalahan timnya tak lepas dari kesalahan wasit, namun David Calabria memilih untuk tak ikut menyalahkan Serra dan justru menyoroti kinerja rekan-rekannya sendiri yang tak kunjung segera mengakhiri laga dengan mencetak gol kedua. Kami seharusnya mengakhiri pertandingan ini lebih awal. Sejujurnya kami memenangkan pertandingan, katanya kepada Milan TV. David Calabria kemudian memberikan pembelaan pada Marco Serra. Ia mengatakan, sang wasit pasti tak sengaja membuat keputusan tersebut. Ada insiden yang sulit dijelaskan karena wasit langsung sadar ia melakukan kesalahan, yang mungkin yang paling kesal karena ia tidak mengharapkan hal seperti itu, cetusnya. Calabria lantas menambahkan hasil ini menjadi pelajaran bagi Milan. Kedepannya Rossoneri tak boleh mengulang hal serupa. Sayangnya kesalahan terjadi dan kami bodoh karena kebobolan gol kedua. Kami harus menghindarinya sebisa mungkin, tegasnya. Ini akan membantu kami untuk belajar mematikan game lebih cepat, sambung Calabria. Maldini konfirmasi Milan bakal rekrut bek tengah baru Januari ini. Sebagaimana yang ditemukan oleh Tuttosport, konfirmasi bahwa Rossoneri akan mendatangkan bek tengah baru datang dari Maldini beberapa waktu lalu, dan ia juga tampaknya membenarkan Sven Botman dari Lille merupakan target raksasa Serie A tersebut sebelum pertandingan melawan AS Roma dalam wawancara dengan Das. Botman adalah pemain yang sangat bagus. Dia dimiliki oleh Lille dan memiliki kontrak hingga tahun 2024. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang bagus, ada pemain-pemain lain yang tersedia. Mungkin satu-satunya yang dibutuhkan sekarang lantaran cederanya Kjaer tepatnya adalah seorang pemain bertahan, tutur sang direktur. Pemain internasional Belanda tersebut merupakan target yang semua orang di Milan sepakat, lantaran ia saat ini merupakan pemain yang tangguh tetapi masih muda dan memiliki ruang untuk berkembang. Namun masalahnya adalah Lille menginginkan setidaknya 30 juta euro atau 480 miliar agar bersedia menjualnya, dan klub siap berinvestasi pada bek anyar. Mereka tidak ingin menghabiskan nominal sebanyak itu. Alhasil, Maldini dan Rossoneri pun memiliki target lain seperti Abdou Diallo dari Paris Saint-Germain, Loic Bede dari Rennes, Malang Sarr dari Chelsea, Marco Sensi dari Feyenoord, Attila Saïd dari Fenerbahce, dan Becir Omeragic dari FC Zurich. Selain itu, Glenser Bremer dari rival Serie A Torino yang menjadi pilihan namun lebih untuk mercato musim panas. Performa Brahim Diaz anjlok jadi sorotan, jurnalis ini sarankan Pioli berani ambil langkah revolutif.
Kerja keras mengembalikan performa semula Brahim Diaz DKK di AC Milan mematik sorotan dari sejumlah pakar dan fans Rossoneri terkait adaptasi yang dapat ditempuh Stefano Pioli. Mengembalikan performa top AC Milan menjadi krusial dari Stefano Pioli dan turut mendapatkan saran khusus dari jurnalis olahraga senior Carlo Pelagatti. Jika ditelisik dari beberapa pertandingan terakhir, ada penurunan permainan dari beberapa pemain AC Milan dan yang paling mencolok adalah Brahim Diaz. Brahim Diaz yang di awali musim bermain ciamik bersama AC Milan dengan melesakkan 4 gol dari 9 laga yang dilakoni. Namun kini pasca menepi akibat COVID-19 pada Oktober lalu, Brahim Diaz seolah mengalami kemerosotan permainan. Hal ini memantik berbagai saran bagi Allenatore Stefano Pioli untuk berani melakukan pergantian formasi hingga pembelian pemain di bursa transfer Januari 2022. Bahkan Stefano Pioli juga diminta untuk lebih progresif seperti kemenangan AC Milan 4-2 atas Empoli sebelum Natal tahun lalu. Dalam kolomnya Carlo Pelagatti yang dilansir dari Tribun Bali via Semper Milan, ia mengkritisi terkait insiden kontroversial di laga AC Milan versus Spezia. Namun di akhir tulisannya, dia menyajikan hipotesis menarik soal solusi kebangkitan Rossoneri. Sementara itu, saya ingin menyarankan langkah sensasional ke Stefano Pioli. Idenya datang dari buku striker Gaek AC Milan, Adrenalina, karya Zlatan Ibrahimovic, tulis Pelagatti. Di halaman 234, Ibra Supermarci berbunyi, saya suka ini selalu memiliki kendali penuh atas manuver ofensif, mengetahui posisi rekan satu tim dan lawan untuk dapat memutuskan aksi dengan operan peluang sundulan. Pemain timnas Swedia itu sering bernomor 10, gerakan yang di seluruh lini ofensif, mereka tidak mempercayakannya dengan arah manuver serangan. Pekerjaannya yang bisa dilakukan dengan sangat efektif mengingat kelasnya, visi permainannya, dan fisiknya. Tidak ada yang memintanya untuk kembali ke lini tengah, tapi dia bisa menjadi referensi yang fantastis di lini depan dengan Giroud atau Rebic, penyerang tengah. Stefano Pioli berani suatu kali, dalam konversi pers saya mengutipnya sebuah ungkapan dari Mario Draghi, jika Anda kehilangan keberanian, Anda kehilangan segalanya. Karena Ancelotti memiliki ide cemerlang untuk menciptakan kembali Pirlo di depan pertahanan, Duca of Parma dapat merevolusi Milan di paruh kedua musim. Mengembangkan keyakinan yang sudah terungkap Empoli bersama Frankesi untuk mendapatkan lebih banyak fisik dalam 20 meter terakhir, akan menjadi pemandangan untuk melihat ungkapan Ibra dengan Leao, dengan Giroud atau Rebic, tambahnya.